البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala Al-Haditsus Salis wal Arba'un ba'da samanimi'ah 843. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izratul muslim ila nisfis saq. Keadaan pakaian muslim itu adalah mencapai setengah betis. Wala haraj au la junaha fi ma bainahu wa bainal ka'bain. Tidak mengapa atau tidak berdosa kain itu antara betis tadi, antara pertengahan betis dengan kedua mata kaki itu, dua buku lali. Fama kana asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Adapun yang lebih rendah dari kedua mata kakinya, kedua buku lalinya itu, maka di dalam neraka. Wa man jarra izarahu batara lam yangdhurillahu ilaih. Dan barang siapa menghulurkan atau bahkan mengheret kain pelikatnya itu, kain sarungnya itu dengan sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya. Rawahu Abu Dawud wa bi isnadin sahih. Disebutkan dalam catatan kaki, kata Syekhuna Abu Amr hafizahullah, ini sahih li ghairi. Tayyib. Beliau mengatakan untuk hadis ini sendiri dia hasan. Dihasankan oleh Al-Imam Al-Wadi'i, walaupun disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Ada penyakitnya sebenarnya, makanya tidak sampai sahih, sebagaimana disebutkan oleh Ad-Daraqutni dalam Ilal, tetapi dia dengan penguat-penguatnya memang menjadi sahih. Dan juga datang penguatnya dari hadis Ibni Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, disebutkan di sini nomor 2086. Dan juga bagian yang paling akhir itu dikuatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Ibni Umar. Juga dikuatkan dengan hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan izratul muslim. Kenapa tidak mengatakan izar, yaitu kain sarung, kain pelikat, tapi izrah wazan apa? Fi'lah. Dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Al-Ishbili di dalam kitab beliau Al-Masalik, yaitu syarah dari Muwatta Imam Malik. Izrah wazan fi'lah ini menunjukkan hay'ah wal hal, keadaan. Dan ini juga yang disebutkan oleh Syamsul Haq Azim Abadi di dalam kitab beliau Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud. Ini hal atau hay'ah. Jadi bukan sekedar kain pelikat muslim sampai sekian, bukan sekedar kain, tapi keadaan atau sama ya, hal keadaan, hay'ah keadaan kain sarung dari muslim, ini muslim yaitu yang laki-laki, yaitu ila nisfis saq, yaitu mencapai pertengahan betis, yaitu memang menjauh dari sebab-sebab yang akan mendekatkan kepada kesombongan, memang dijauhkan, tapi juga sekaligus menjauh dari sebab-sebab yang akan menyebabkan tersingkapnya aurat, makanya mencapai pertengahan, tidak ke atas, tidak ke bawah, jadi pertengahan betis. Inilah keadaan muslim. Dalam riwayat yang lain mukmin. Kenapa disebutkan demikian? Padahal hukum ini mencakup semua lelaki, baik muslim ataupun kafir, wajib untuk menjalankan ini menurut pendapat jumhur. Hanya saja Nabi menyebutkan muslim atau mukmin karena memang merekalah yang diharapkan mau untuk istislam, untuk tunduk patuh kepada Allah, untuk membuktikan keimanan dengan ketaatan. Prakteknya apa? Ternyata tidak semua orang mampu membuktikan adab Islam dia kepada Allah Ta'ala. Pakai pakaian sembarangan, taat kepada orang kafir dan tidak taat kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan pentingnya lafaz ini untuk mengingatkan inilah karakter muslim, jangan malah ikut karakter yang lain. Kain sarung, kain pelikat muslim adalah sehingga pertengahan betis. Kemudian Nabi memberikan keringanan, wala haraj, yaitu ladhi, tidak ada kesempitan, wala junah illa ism,
Dan ini yang dipilih oleh para pensyarah tadi, yaitu tidak ada dosa fima bainahu wa bainal ka'bain, untuk kain yang jaraknya yaitu diletakkan antara pertengahan betis sehingga mata kakinya. Jadi tidak masalah diturunkan lagi, itu tidak mengapa. Yang penting jangan sampai menutup mata kaki, karena ini sebentar lagi dengan gerak sedikit saja akan langsung di bawah mata kaki itu. Sementara Nabi mengajarkan menjauh, bukan malah mendekat ke tanah larangan, mendekat ke sempadan yang membahayakan, bukan. Kemudian fama kana asfala minal ka'bain fahuwa finnar, yang di bawah mata kakinya, di bawah buku lalinya, maka ini di dalam neraka. Dijelaskan oleh Al-Ishbili rahimahullah dalam kitab beliau Al-Masalik tadi, Tawdihul Masalik, syarah Muwatta Imam Malik. Yang pertama adalah bahwasanya ini mencakup segala jenis pakaian, bukan hanya kain pelikat, termasuk juga komis, gamis kata beliau, dan kain-kain yang lain yang dipakai dari atas. Kemudian beliau mengatakan ini berlaku untuk muslim, untuk laki-laki, untuk wanita hukumnya lain, karena demi kemaslahatan yang lebih besar untuk menutup aurat dan menutup pintu fitnah, maka hukumnya jadi lain. Kemudian kata beliau ini adalah haram. Buktinya apa? Nabi mengatakan fahuwa finnar. Adapun kalau tidak sengaja, tidak meniatkan untuk menutupi mata kakinya, maka ini tidak sampai haram. Seperti apa kata beliau? Yaitu kain selendang yang tahu-tahu tak sengaja terhulurkan sampai menutup mata kaki misalkan, atau kain sarung yang tidak disengaja, ternyata lain. Memang tidak seperti sudut pandang beberapa orang, dia sengaja tapi dengan alasan saya tidak sombong. Nah, ini kena. Karena apa? Dia menyengaja. Karena dalilnya umum. Yang di bawah mata kaki ini di dalam neraka. Ini umum. Dengan niat sengaja, dengan niat sombong ataupun tidak sombong. Yang sengaja melakukan itu, maka dia terancam dosa besar, masuk ke dalam neraka. Hanya saja yang sombong hukumannya ada tambahan. Wa man jarra izarahu bataran, barang siapa mengheret kainnya itu dalam keadaan sombong, maka hukumannya ditambah. Lam yangzurillahu ilaih, Allah tidak akan melihat kepada dia. Semua dalil yang menyatakan Allah tidak melihat dia, Allah tidak mengajak bicara dia, pasti orangnya itu hukumannya adalah neraka. Bukan berarti tidak dilihat tapi boleh masuk surga, bukan begitu. Tapi ini untuk orang-orang yang masuk neraka, memang ditambah dengan tidak dilihat, tidak ini, tidak ini. Hanya saja kalau dia tidak sombong tapi sengaja, maka hukumannya adalah di neraka. Mungkin tetap dilihat, mungkin tetap diajak bicara dengan rahmat suatu saat nanti, tetapi dia terancam dengan neraka. Nah, dengan itulah terkumpul dalil. Yang sombong hukumannya tambah, yang tidak sombong hukumannya neraka. Ilahuna wallahu alam. Syarah yang lain sama intinya.